Selamat siang semuanya. Salam sejahtera dari kami Kelompok 8. Yaitu judul presentasi kami adalah pembudidayaan tanaman hidroponik sebagai mata pencaharian serta memperkuat ketahanan pangan di Kota Tanjung Pinang dengan anggota M. Fahri Riawan, Sophia Wardani, Septia Amelia Putri, dan saya sendiri, Mose dan Manurung. Kita akan mulai. Pembudidayaan tanaman hidroponik sebagai mata pencarian serta memperkuat ketahanan pangan di Kota Tanjung Pinang. Pendahuluan. Mengapa hidroponik atau pertanian menjadi apa? Salah satu faktor ketahanan pangan, yaitu oleh karena apa? Luasnya wilayah Indonesia, luasnya tanah, banyaknya perkebunan yang terdapat di mana? Di Indonesia. Itulah yang menjadi latar belakang atau alasan banyaknya apa? Pertanian, khususnya hidroponik, dan lebih terkhusus di apa? Kota Tanjung Pinang. Apa sih pengertian pertanian? Pertanian adalah apa? Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan banyak sekali ya. Ada pangan, ada hayati, dan yang lain-lain, bahkan apa? Bahan baku industri. Untuk apa tujuannya? Mengelola lingkungan hidup. Nah, mari kita lihat. Data BPJS tahun 2020, tepatnya bulan apa? Agustus. Ini penduduk Indonesia ya, sebanyak dikatakan berapa? 38,23 juta penduduk Indonesia adalah apa? Seorang petani. Sekali lagi, ini merupakan faktor yang mendukung apa? Ketahanan pangan di Indonesia, terlebih khusus di mana? Di Tanjung Pinang. Kita lihat slide selanjutnya, yaitu apa? Subsektor pertanian. Yang pertama, subsektor pangan. Pangan kita tahu, yaitu apa? Berhubungan dengan makanan. Komoditas bahan makanan seperti apa? Padi, jagung, sagu, dan apa? Dan yang lain-lain ya. Karena di Indonesia bagian timur, mereka apa? Banyak mengkonsumsi sagu dan lain-lain. Yang kedua yaitu apa? Perkebunan. Seperti apa? Kopi, teh, dan lain-lain. Inilah yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga yaitu subsektor kehutanan. Hasil utama dari subsektor ini adalah kayu. Yang keempat, subsektor peternakan, di mana 90% sektor peternakan diusahakan oleh rakyat. Sekitar presentasi itu pula, produksi telur dan daging diproduksi dari peternakan rakyat. Hanya sebesar 10% yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Yang terakhir yaitu subsektor perikanan. Berbeda dengan keempat subsektor lainnya, tanaman pangan dan peternakan bersifat substitusi impor, sedangkan perkebunan dan kehutanan cenderung diprioritaskan untuk memenuhi keperluan dalam negeri. Namun, subsektor perikanan di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga sebagai komoditas ekspor. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan di atas sebelumnya, terkait pengertian pertanian dan berbagai subsektor pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa judul esai kami kali ini yaitu metode penanaman secara hidroponik termasuk ke dalam salah satu subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan. Sama halnya seperti di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, secara umum Pulau Bintan merupakan sumber boksit yang telah lama ditambang dalam waktu yang lama. Selain kandungan boksit dalam tanah, aktivitas penambangan juga turut melepaskan logam berat menjadi tersedia ke lingkungan. Tersedianya logam berat di lingkungan tersebut, termasuk di lahan yang dipakai untuk bercocok tanam, menjadi beresiko karena dapat terserap oleh tanaman yang tumbuh di atasnya. Logam berat dalam tanaman bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara kita konsumsi sehari-hari.
Nah, jika kita konsumsi secara terus-menerus, maka akan menimbulkan risiko keracunan logam berat yang berpengaruh buruk terhadap sistem saraf, pencernaan, pernafasan, dan lain sebagainya. Karena keterbatasan lahan tersebutlah, kini di Kota Tanjung Pinang mulai memanfaatkan metode penanaman secara hidroponik dengan menggunakan media bukan tanah, atau sering juga disebut dengan metode penanaman hidroponik. Tentu hal ini dapat menjadi jalan keluar dari keterbatasan lahan yang ada di Tanjung Pinang. Nah, dikutip dari Wikipedia, hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya yang menggunakan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Dari pengertian ini, terlihat bahwa munculnya teknik bertanam secara hidroponik diawali oleh semakin tingginya perhatian manusia akan pentingnya kebutuhan pupuk bagi tanaman. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam yang paling efisien dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Mengingat padatnya penduduk dan hanya memiliki sekitar 4% luas daratan dari seluruh Kepulauan Riau, masyarakat dapat terus mengolah produksi bahan pangan untuk ketahanan hidup dengan menggunakan lahan yang sangat terbatas. Selanjutnya yaitu tanaman hidroponik menjadi alternatif ketahanan pangan di Kota Tanjung Pinang dan di masa pandemi COVID-19. Keterbatasan lahan subur di Kepulauan Riau membuat pemerintah dan para petani harus mencari jalan lain dan terobosan lain dalam membudidayakan sayur mayur sebagai kebutuhan konsumsi masyarakat. Menanam tanaman hidroponik merupakan salah satu cara terbaik atau solusi jika kita ingin berkebun namun tidak memiliki lahan. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hydro yang berarti air dan ponos yang artinya daya. Hidroponik juga dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi, hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam atau soilless. Pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan untuk skala usaha komersial harus diperhatikan tentunya. Nah, di Tanjung Pinang sendiri sudah banyak yang melakukan pelatihan atau sosialisasi tentang bagaimana kita melakukan pemanfaatan lahan kosong dengan penanaman hidroponik, seperti yang dapat kita lihat di internet pada www.kepri.litbang.pertanian.go.id. BTP Kepri kenalkan hidroponik Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjung Pinang. Di sana mereka memberi pelatihan kepada masyarakat tentang budidaya tanaman hidroponik yang akan membantu masyarakat dalam menikmati hasil sayuran sendiri tanpa harus keluar rumah. Di sini masyarakat mendapatkan hal yang baik, di mana sayuran tersebut dapat dikonsumsi dan higienis pula. Masyarakat juga dapat menghemat pembelian sayur di pasar, selain itu juga dapat menjual sayur-sayuran tersebut. Nah, ini sangat amat berdampak baik bagi masyarakat yang dapat membuka lapangan usaha, menjadikan hasil tanaman hidroponik sebagai mata pencaharian dan membantu masyarakat dalam segi ekonomi. Yang sulit terlebih lagi, pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Banyak dari narasumber yang menjadikan tanaman hidroponik sebagai mata pencaharian. Mereka menjadi supplier yang memproduksi hasil tanaman hidroponik dan dijualkan kepada masyarakat atau supermarket. Nah, di Tanjung Pinang ini contohnya di sini ada Ade Masdar, yaitu dia pemilik kebun hidroponik. Dapat dilihat nih dari hasil wawancara salah satu berita di Tanjung Pinang Post yang datang di kediaman narasumber, yaitu Ade Masdar merupakan salah satu warga Kelurahan Pinang Kencana. Ade Masdar ini mengatakan bahwa awal 2017 lalu warga Kelurahan Pinang Kencana dan ia mulai belajar bagaimana cara budidaya tanaman hidroponik, yang dimana tanaman hidroponik menggunakan media air. Saat itu, hanya sayuran jenis selada dan seledri saja yang baru mereka budidaya. Kemudian, Ade pun mulai menambah jenis sayuran untuk ditanam seperti sayuran sawi, daun mint, sawi pagoda, dan pakcoy. Hasilnya dapat membantu dalam keuangan dalam rumah tangga karena hasil yang
Ade Masdar juga memberitahukan cara penanaman tanaman hidroponik versinya, yakni terlebih dahulu memotong rock wool dengan ukuran kecil sesuai selera, lalu diberikan lubang kecil yang akan diisi bibit sayuran yang akan ditanam. Sebelum bibit dimasukkan ke dalam lubang, rock wool terlebih dahulu dibasahi dengan air. Rock wool salah satu media tanam yang banyak digunakan oleh para petani hidroponik. Diperkirakan masa penyemaian bibit sayur kurang lebih 2 minggu. Selama penyemaian, rock wool dibasahi dengan air agar rock wool dalam kondisi basah. Setelah 2 minggu, ia pindahkan bibit yang sudah tumbuh sayur di tempat lainnya. Pipa peta plastik yang sudah diberikan tanaman sayur dialirkan air, dan air tersebut sudah diberikan pupuk terus mengalir menggunakan mesin pompa sesuai dibutuhkan. Bisa jadi menggunakan mesin pompa akuarium dan mesin pompa lainnya. Menurutnya, mesin pompa hidup hingga mengalir air dari sejak pagi sampai malam hari. Ade Masdar menjadi supplier yang menjual belikan hasil tanaman hidroponiknya ke supermarket besar di Tanjung Pinang, seperti Albaik dan Swalayan 21. Ia mengatakan setiap harinya ia mengirimkan 40 packing sayur segar di masing-masing swalayan tersebut. Selain itu, juga ada pembelian perorangan. Harga rata-rata sayuran hidroponik dipatok berkisaran 3.000 per lubang tanaman. Perhasilannya per bulan dengan sebanyak 4.500 lubang tanaman, Ade Masdar bisa meraih omset lebih kurang 10 juta per bulan. Bercocok tanam dengan hidroponik pada saat pandemi COVID-19 merupakan salah satu alternatif untuk mendukung ketahanan pangan dari rumah. Seperti yang kita ketahui, kondisi di mana lahan semakin sempit dan masyarakat kota memiliki lahan yang terbatas, serta kebutuhan yang semakin bertambah, hidroponik menjadi alternatif dalam upaya mendukung ketahanan pangan saat pandemi. Apalagi di saat kondisi yang tidak cukup baik ini, kita dianjurkan mengonsumsi sayur-sayuran segar dan higienis yang dapat dihasilkan dari tanaman hidroponik. Ade Masdar mengatakan sektor pertanian dalam masa pandemi COVID-19 merupakan sektor yang tetap pertumbuhannya berbeda dengan sektor pariwisata. Keuntungan dari hidroponik sendiri yaitu penggunaan metode hidroponik ini memiliki beberapa keunggulan seperti kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi sangat cocok diterapkan di daerah Tanjung Pinang yang memiliki pasokan air yang terbatas dan lahan yang kurang subur. Cara penanaman hidroponik ada 5. Yang pertama yaitu disarankan untuk menggunakan pembibitan. Yang kedua ada penyemaian. Sistem hidroponik bisa menggunakan bak dari kayu atau plastik. Bak tersebut berisi campuran pasir yang sudah diayak halus, sekam bakar, kompos, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1:1. Yang ketiga, persiapan media tanam. Syarat media tanam untuk hidroponik adalah mampu menyerap dan menghantarkan air, tidak mudah busuk, tidak mempengaruhi pH, steril, dan lain-lain. Media tanam yang bisa digunakan. Yang keempat ada pupuk. Karena media tanam pada sistem hidroponik hanya berfungsi sebagai pegangan akar dan perantara larutan nutrisi, untuk mencukupi kebutuhan unsur hara makro dan mikro perlu pemupukan dalam bentuk larutan yang disiramkan ke media tanaman. Yang kelima ada perawatan tanaman. Perawatan pada sistem hidroponik pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan perawatan pada penanaman sistem konvensional, seperti pemangkasan, pembersihan gulma, dan penyemprotan pupuk daun. Bahan yang diperlukan dalam membuat hidroponik sederhana. Yang pertama ada net pot. Ialah istilah untuk wadah atau pot tanaman yang biasanya berukuran kecil dan berlubang. Net pot merupakan salah satu peralatan hidroponik sederhana yang sebenarnya dapat kita buat sendiri di rumah. Untuk mengganti net pot, kita dapat menggunakan gelas plastik bekas air mineral atau gelas plastik yang sudah tak terpakai lagi dan kemudian dilubangi seperti net pot. Tentunya hal ini lebih ekonomis dan tentunya ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada rock wool, seperti yang dipakai dengan Ade Masdar. Rock wool adalah salah satu bahan yang biasa digunakan dalam metode tanam hidroponik yang berfungsi sebagai media tanam. Rock wool terbuat dari batuan basalt yang dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi hingga membentuk busa dan terbentuklah rock wool. Rock wool digemari karena sifatnya yang permanen, daya serap airnya yang baik, dan mudah diaplikasikan. Lalu yang ketiga ada pH meter. Kadar keasaman larutan nutrisi dan media tanam perlu dijaga untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Untuk mengetahui kadar pH, media tanam atau nutrisi, digunakanlah pH meter. Yang keempat ada benih atau bibit. Benih bisa dikategorikan sebagai peralatan yang dibutuhkan dalam metode hidroponik. Meskipun sebenarnya benih adalah bahan yang bukan sebagai alat, bibit tanaman di hidroponik hampir sama dengan bibit tanaman untuk metode tanaman lainnya. Saat ini sudah banyak produsen dan toko-toko yang menyediakan bibit tanaman khusus pertanian atau perkebunan hidroponik.
Saat memilih benih, sebaiknya perhatikan sisi kualitas dan ekonomisnya, terutama jika Anda ingin memproduksi tanaman untuk tujuan komersial. Perkenalkan, nama saya M. Fahriawan, NIM saya 206222169. Saya akan melanjutkan materi dari Septia Amelia Putri, yaitu tentang bahan apa saja yang diperlukan dalam hidroponik sederhana, yaitu yang kelima, bak plastik. Selain net pot dan wadah, untuk menempatkan tanaman dalam metode hidroponik sederhana, dibutuhkan wadah untuk menampung air dan nutrisi yang terlarut. Bak atau ember plastik dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Yang keenam, pipa paralon. Tidak hanya bak atau wadah plastik saja yang dapat digunakan untuk menampung air atau nutrisi yang diperlukan tanaman dalam metode hidroponik. Pipa paralon bekas dengan ukuran yang cukup besar dapat digunakan untuk menampung air dan nutrisi hidroponik. Yang ketujuh, styrofoam. Busa styrofoam bisa digunakan untuk meletakkan net pot atau wadah tanaman dan menahan agar posisinya tetap stabil. Biasanya dalam metode hidroponik, styrofoam akan dilubangi sesuai dengan ukuran net pot atau pot tanaman yang akan dimasukkan ke dalamnya. Yang kedelapan, sumbu panel. Untuk menyalurkan nutrisi pada tanaman, dalam metode hidroponik diperlukan sumbu yang digunakan untuk menyalurkan nutrisi pada tanaman tersebut dapat dibuat dari kain flanel atau kain manapun. Sumbu kompor memiliki daya serap air yang cukup tinggi. Yang kesembilan, nutrisi. Nutrisi adalah salah satu peralatan yang juga dapat dikategorikan sebagai bahan dalam metode tanam hidroponik. Nutrisi yang dimaksud di sini adalah formula mineral atau zat-zat hara yang telah diramu sedemikian rupa untuk menumbuhkan suatu tanaman. Biasanya nutrisi tersebut akan diberikan secara berbeda tergantung pada jenis tanaman yang ditanam. Perhatikan dengan baik petunjuk penggunaan nutrisi dan pastikan Anda juga mencampurnya dengan air bersih sesuai dengan takaran yang tertera pada kemasan nutrisi tersebut. Lalu, manfaat hidroponik. Adapun manfaat yang dapat kita rasakan dalam penerapan hidroponik. Contohnya yang pertama, hasil dan kualitas tanaman lebih tinggi. Yang kedua, lebih bebas dari hama dan penyakit. Jadi tanaman yang kita tanam sendiri di hidroponik lebih higienis dan bersih. Yang ketiga, penggunaan air dan pupuk lebih hemat. Manfaat dalam produksi sayur dan buah. Yang pertama, penggunaan lahan lebih efisien. Yang kedua, hasil sayuran dan hasil buah memiliki kualitas yang tinggi. Yang ketiga, tidak tercemar pestisida, limbah, dan kotoran. Lalu, manfaat dalam produksi tanaman hias. Yang pertama, prospeknya cukup baik dalam menjadi tanaman hias. Yang kedua, untuk keperluan sendiri diperdagangkan maupun disebarkan. Yang ketiga, wadahnya berupa pot atau pot khusus untuk hidroponik. Yang keempat, medianya pasir, pecahan batu apung, atau kerikil sintetis. Lalu kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan bercocok tanam menggunakan sistem hidroponik yaitu yang pertama, dapat dilakukan di ruang atau di tempat yang terbatas dan higienis. Jadi bagi masyarakat yang memiliki perkarangan rumah yang tidak terlalu luas, jadi tetap bisa melakukan budidaya hidroponik di lingkungan tersebut. Yang kedua, tanaman tumbuh lebih cepat dan penggunaan pupuk bisa lebih hemat. Yang ketiga, lebih terjamin dan bebas dari serangan hawa dan hawa penyakit. Yang keempat, produksi tanaman lebih tinggi dibanding dengan menggunakan media tanam atau tanah biasa. Yang kelima, efisien dalam teknis perawatan dan peralatan yang digunakan. Yang keenam, kualitas tanaman yang dihasilkan lebih bagus dan tidak kotor. Lalu masuk ke kekurangan sistem hidroponik antara lain. Yang pertama, 1. Membutuhkan modal yang besar.
Yang kedua, pada kultur substrat, kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah sehingga akan menyebabkan pelayuan tanaman yang cepat dan stres yang serius. Adapun prospek dalam budidaya tanaman hidroponik. Usaha tanaman hidroponik memiliki prospek yang baik karena semakin banyak masyarakat yang ingin membuat media budidaya hidroponik. Omset yang ditawarkan usaha yang dapat kita tawarkan pun beragam, seperti menyediakan instalasi hidroponik, menjual bibit, dan menjual hasil atau sayuran-sayuran hidroponik. Peluang bisnis tanaman hidroponik memang menggiurkan, di mana keuntungan yang didapatkan lebih besar dibanding menjalankan pertanian konvensional. Dengan memiliki lahan yang sempit, Anda dapat menjalankan bisnis tanaman hidroponik dengan sangat mudah. Prospek dalam usaha tanaman hidroponik ini dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui usaha tanaman hidroponik dapat mendatangkan keuntungan bombastis. Usaha yang bergelut dengan tanaman olahan hidroponik memiliki prospek yang sangat bagus dalam jangka ke depan. Kesimpulannya adalah, hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Dari pengertian ini terlihat bahwa muncul teknik bertanam secara hidroponik yang diawali oleh semakin tingginya perhatian manusia akan pentingnya kebutuhan pupuk bagi tanaman. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam yang paling efisien dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di kota Tanjung Pinang, mengingat padatnya penduduk dan hanya memiliki sekitar 4% luas daratan dari seluruh Kepulauan Riau. Masyarakat dapat terus mengelola produksi bahan pangan untuk ketahanan hidup dengan menggunakan lahan yang terbatas. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kami bawakan. Tentu ada banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan. Untuk daripada itu, apabila teman-teman ingin menyampaikan kritik dan saran atau pertanyaan, kami persilakan. Sekian dari kami. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih.